Sobat Sopi. Wih, yang di rumah semoga sehat. Kita nggak cuma menghibur yang di rumah karena di sini juga ada Sobat Sopi. Coba mana tepuk tangannya Sobat Sopi? Ya. Perkenalkan nama gua Afif. Gua stand up komedian, main web series juga sering, main FTV, main film juga sering. Tapi belakangan ini orang-orang lebih kenal gue sebagai pembenci Manchester United. Karena konten-konten gue. Tapi gue mau bahas MU nanti, gue bahas dulu Liga Indonesia. Karena Indonesia ini negara dengan masyarakatnya terfanatik sepak bola. Masyarakatnya fanatik banget sama sepak bola. Tetapi sekarang Liga Indonesia diberhentikan. Alasannya adalah keselamatan dan keramaian. Oke, alasannya masuk akal, gak apa-apa. Tapi kalau mau kita bandingin negara-negara Asia lainnya itu udah mulai tuh liga-liga sepak bolanya. Vietnam udah mulai, Singapura udah mulai, India yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia udah mulai. Kalau mau dibandingin bisa aja. Atau enggak gini, kalau misalkan mau main bola, gue punya solusinya gitu agar Liga Indonesia tetap jalan. Jadi kalau misalkan mau nonton bola ke stadion rame-rame, kalau ditanya mau ngapain bilang aja mau pil aja gitu. Kayaknya sih Covid takut ame tinta kayaknya kan. Terus kayaknya juga saya takut sama materi ini. Ya karena Liga Indonesia, sepak bola Indonesia mulai berhenti ya, diberhentikan, mudah-mudahan nanti ketemu solusinya ya. Banyak efeknya gitu, dari pemain bola, dari komentator, dari yang jual jersey segala macem. Termasuk sampai yang jual calo tiket. Sampai tukang calo tiket ini kehilangan pekerjaan. Dulu kalau misalkan ada pertandingan sepak bola, calo tiket tuh selalu paling depan tuh. Lu mau nonton Persija, Persib. Ame gua aja nih 50 nih, kalau di sono 100. Sekarang dia tuh udah kagak ada. Sekarang calo tiket udah gak ada, ngapain? Musim corona gini dia nyaloin rapid. Ya, nyaloin PCR. Ke influencer gitu mau ke Bali. Ke Bali biasanya segini nih ame gua aja gitu kan. Kesian gitu. Mana lagi misalkan pemain bola, gue pernah ngobrol tentang edukasi pemain bola ya. Makanya kita mengedukasi pemain bola, gue pernah ngobrol-ngobrol sama seseorang, dia bilang, lu bayangin kalau di Indonesia kalau lu jadi pemain bola, bayangin juga gak ada bola. Maksudnya tuh biar kita bisa nge-invest duit kita, biar kita bisa memanage lah, bikin bisnis, atau biar gak nganggur-nganggur amat. Karena banyak sekarang pemain bola Indonesia yang nganggur. Dia nganggur. Sampai ada pemain Liga Indonesia yang sekarang kerjaannya ternak lele. Beneran ternak lele. Maksud gue mikir tuh deh, ternak lele tuh cuman diksi lucu, kalimat lucu doang. Karena apa ya, jarang kan misalkan gini, kalau lu tanya nih, bapak lu kerjanya apaan? Ternak lele. Itu kan maksudnya ternak lele kayak baru ada lagi kedengeran ternak lele gitu kan. Dan harusnya tuh yang nyambung, minimal mah yang nyambung ya. Kalau masih misalkan udah gak main bola, kita bikin bisnis yang masih ada unsur sepak bola. Misalkan kita jual jersey, kita jual deker, ini ternak lele. Kalau dikait-kaitin juga nggak enak gitu kan. Misalkan apa ternak lele ini, pecel lelenya nanti dijadiin sponsor kan nggak enak. Baju-baju yang lain tuh Shopee keren-keren ya kan. Ada TV apaan lah segala macem. Sini ternak lele Haji Naim misalkan. Di sini gambar lele, gambar bebek, gambar kobokan gitu kan. Ntar jersinya jadi spanduk lama-lama kalau begitu. Maksudnya ya kita harus bisa memanage lah gitu kan pemain bola Indonesia. Dan ternak lele bener-bener gak nyambung buat usaha pemain bola gitu. Lu gak bikin diomongin gitu, gak bikin lele lu diomongin. Lu beli lele ame itu aja, lelenya pemain bola. Lelenya karena pemain bola bisa sprint pendek, lelenya cepet. Lelenya bisa nyundul-nyundul, gak bikin digituin. Banyak lah yang kayak gitu-gitu, ada yang jadi ojek online. Kayaknya kalau pemain bola jadi ojek online dia gak diantar, dia pakai motor ya, digendong terus lari kali kan. Makanya itu kita harus bisa memanage. Terus juga imbasnya gak cuma ke pemain bola. Imbasnya juga ke komentator. Bagus kalau misalkan komentator di TV-TV masih bisa jadi MC. Ya masih bisa banyak, side jobnya banyak gitu kan. Nah kalau misalkan dia nganggur, karena komentator bola serunya buat bola doang. Misalkan Valentino Jebret kan, Bang Jebret. Gue kenal Bang Jebret. Diseru tuh kalau komentarin bola. Masih ada Andik iya syuting, ya Jebret. Serunya tetap buat bola. Dia gak bisa kalau misalkan dijadiin VO di lampu merah. Biasanya kan lampu merah tuh ada suka VO tuh yang viral-viral. Buat motor metik, munduran dikit motor metik, awas ada polisi gitu kan. Kalau misalkan Valentino Jebret jadi begitu kan gak enak maksudnya.
Ya awas itu ada motor metik, awas jangan terlalu ke depan, awas ada polisi. Ya nyiapin duit gocap dah lu buat rokok lu sendiri gitu kan. Maksudnya buat rokok lu sendiri. Ya ketilang gitu kan. Nggak seru gitu kan. Cuman rame doang. Banyak lah imbas-imbasnya kalau Liga Indonesia itu Liga Indonesia kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya walaupun Liga Indonesia udah diberhentikan, tapi masyarakatnya benar-benar fanatik sama sepak bola. Ini beneran nih. Waktu itu ada orang yang ngefans sama MU. Gue pernah diteror sama fans Manchester United. Karena Manchester United itu fansnya katanya 1/4 penduduk bumi. Gue pernah mau diteror, mau disamperin. Maksud gue gini, gue bikin konten di Instagram serem-serem. Gue ngeritik pemerintah. Gue ngeritik oposisi. Gak ada yang nyamperin, gak ada. MU doang fansnya mau nyamperin gue, gila. Kayaknya udah lebih dari apapun nih fans MU nih. Gua itu mungkin mainnya kurang jauh. Gue main sama fans MU yang pinter-pinter, yang cerdas. Kalau pinter lu jadi pandit, kalau misalkan lu jadi content creator. Gue main sama kayak Panji gitu-gitu. Gue main kurang jauh. Waktu itu gue bikin konten tentang MU, bilang gini, ada yang nanya di Instagram gue, Pip, kenapa MU nggak masuk Liga Champion? Jawaban gue bilang gini, karena MU bukan kastanya di Liga Champion. Ada yang crop, video itu diambil ditaruh di grup. Di grup itu ada yang nyariin gue, lu kenal orang ini gak? Kalau lu kenal japriin nomornya ke gue. Buset, gue bilang galak banget. Tapi ada yang nyepuin, ada yang ngirim ke gue, ini galak banget nih orang. Gue WhatsApp kan, kenapa emang bang? Lu yang bikin konten MU ya? Hapus, kata dia. Buset, emang kenapa? Lu tinggal di mana emang bang? Komunitas apa? Gue gak dari komunitas, Pip, kata dia. Tapi DNA MU sudah ada sejak lahir. Kata dia, buset, gue bilang. DNA MU udah ada sejak lahir. Gue langsung mikir, nih emaknya pas USG gimana yang ngecek ya sama dokter ya. Dokter ngecek di perut gitu kan. Wah bu, pak saya belum tahu nih jenis kelamin anak ibu apa nih. Cuman kayaknya fans MU nih pak. Nih kan. Terus begitu nangis dia nggak pas keluar malah nyanyi Glory Man United, Glory Man United. Gue diteror jam 12 malam di WhatsAppin, ada yang nelpon. Ada yang sampai gue lanjutin kan percakapannya. Emang sebangga apa lu sih sama MU? MU ini gue jati diri gue bro. Bahkan darah gue MU kata dia. Set. Darah MU tuh gimana? Lu kalau di black tangan lu keluar Ferguson apa gimana? Keluar pelatih MU. Lu kalau bersin tuh keluar ini rumput Old Trafford. Lu kalau buang ludah keluar fans Liverpool apa gimana? Bener-bener kayak radikal banget, ternyata ada yang seperti itu gitu. Terus gue cari, gue tanya lagi, karena gue tahu tuh lu anak mana bang? Dia bilang gue anak Manado kata dia. Uset, anak Manado jauh, pantesan berani gitu kan, kalau deket gue samperin tuh mungkin tuh. Ini salah satu oknum, dia bukan dari komunitas katanya. Tetap gue diteror terus. Gue diteror, gue tanya, kebanggaan lu apa ya? Ngefans sama MU? Gue gituin kan. Bukan masalah kebanggaan bang, MU tuh emang jati diri gue. Gue pernah hampir mati gara-gara ketemu Beckham di Ritz-Carlton katanya. Set. Kenapa lu hampir mati mau ketemu Beckham? Lu maling kali digebukin di sono apa gimana? Sampai mati itu maksud gue. Paling dijagain Beckham. Nih gue curiga nih, jangan-jangan dia sampai mau mati di Jakarta nih dari Manado punya ongkos nih. Sampai Jakarta duitnya habis. Kelaparan mau jadi gembel tuh kan. Terus mati kali kan. Makanya kalau mau jadi gembel di Jakarta gak perlu takut mati deh. Ntar kalau jadi gembel di Jakarta tiba-tiba ketemu tenang aja lu pokoknya. Tenang aja. Gue kasih tahu nih sama fans MU nih di seluruh dunia. Lu marah-marah gak bikin dunia berubah. Lu marah-marah pelatihnya pecat, pecat. Gak bikin tuh pelatih nanti pas babak pertama lagi ketinggalan 1-0. Pas di ruang ganti, mohon maaf nih ada fans dari Indonesia teman-teman. Saya dikatain goblok. Jadi kredibilitas saya ditanyain nih. Jadi tolong banget nih, saya kena mentalnya. Gak mungkin kayak gitu. Gak mungkin kayak gitu. Sepak bola luar negeri itu menuai kontroversi banyak ketika pandemi ya. Kalau kalian masih pada ingat. Pertama awal-awal pandemi sepak bola luar negeri. Ada pernyataan yang bilang boleh ada pertandingan sepak bola. Tapi gak boleh ada penonton. Rame itu, wah gak seru dong gini. Menurut gue masih tetap seru. Yang gak seru boleh ada pertandingan sepak bola, boleh ada penonton tapi gak ada pemain. Nah, lu nonton rumput tuh kan. Rumputnya seru juga nih, apa kita yang dongok datang ke stadion ya.
Itu nggak boleh. Nah makin kesini makin ada inovasi di Liga Jerman pakai audio penontonnya. Di Liga Jerman dia pakai audio, jadi penonton nggak ada, cuma ada satu orang di control room itu dia pakai audio. Jadi ketika timnya nyerang ada tepuk tangan, sorak-sorak, ketika bolanya out ada sorak-sorak lagi kayak gitu-gitu. Dan ini harus fokus. Kayaknya kalau gue jadi control room tuh gue nggak bisa tuh fokus tuh, karena gue orangnya iseng. Bisa aja ntar misalkan Liga Jerman lagi main, Lewandowski lagi bawa bola, gue kasih tepuk tangan, begitu mau golin gue puter YouTube-nya Atta Halilintar ya kan. Biar nggak mood si Lewandowski-nya, biar kayak gitu-gitu. Tapi yang lebih aneh lagi di Liga Korea. Nih di Liga Korea nih gue banyak banget gue anak bola banget, wawasan gue luas banget tentang sepak bola. Di Liga Korea ada penonton, tapi penontonnya adalah boneka seks. Boneka seks. Dan bonekanya cakep-cakep, lu bisa search di Google tuh. Bonekanya cakep-cakep. Maksud gue gini, itu kan menuai kontroversi lagi ya. Pemain kan butuh semangat. Biar gak ada penonton kayak mau ada mau enggak, butuh semangat. Kenapa boneka seks yang cakep-cakep? Pemain tuh butuh semangat, bukan butuh nafsu, ya kan? Atau biar jangan-jangan semangatnya itu biar mainnya cepat selesai terus dibawa pulang satu bonekanya. Makanya suka aneh-aneh tuh kadang-kadang di Korea, akhirnya didenda. Makanya mudah-mudahan sih gue berharapnya tahun 2021 COVID udah selesai, vaksinnya ketemu, maksudnya udah berjalan dengan lancar lah, sepak bola Indonesia jalan lagi. Karena kalau gue inget-inget banyak banget kalau ketika lagi pandemi temen gue yang suka improv. Waktu awal-awal pandemi itu teman-teman gue bener-bener improv. Gue pernah waktu awal-awal lockdown, bahkan gue lagi servis motor, tiba-tiba mekaniknya bilang sambil, jadi ada satu mekanik dia tuh bener-bener ngelap motor, bener-bener kayak udah bersin, udah leader banget dah mekaniknya deh. Dia bilang gini, bang sama corona mah jangan takut bang, kata dia. Kenapa emang? Ya jangan takut, pakai cengkeh aja bang. Dia nyebutin satu tumbuhan yang kayaknya bisa nyembuhin COVID. Terus dia ngomong dengan lantang, pakai cengkeh aja bang. Jangankan corona bang, borok aja hilang bang. Gimana sih lu kalau mau ngasih perbandingan yang ke atas eskalasinya bukan ke bawah kan? Kalau corona, borok masih parahan corona. Dan dia ngomongnya tuh yang gue inget bener-bener dengan yakin, bang pakai cengkeh aja bang, borok aja hilang, apalagi corona bang. Seakan-akan gue nggak bisa jawab enggak. Iya bang, setuju. Kok bisa? Mas gue lu kan mekanik. Ini tumbuhan bisa jadi obat corona, gimana sih? Kalau lu ngomong ada tumbuhan yang bisa jadi mesin, gue masih percaya deh. Kayak misalkan pisang bisa nih jadi busi, gue masih percaya tuh. Lu kan mekanik, ini udah ke obat-obatan. Waktu itu dokter aja belum nemu kan apaan obatnya corona, kok bisa pakai cengkeh. Gue mikir gitu kan, kayaknya ini orang udah tahu obatnya apa gimana sih? Dengan lantangnya dia bisa ngomong cengkeh, bisa hilangin corona. Gue langsung kebayang gitu, ini bahaya juga nih kalau misalkan lagi rapat ilmuwan-ilmuwan lagi mau vaksin gitu kan. Ini vaksin belum kita temukan secara kimia, secara herbal belum ada vaksin buat corona. Ini mekanik datang, bang pakai cengkeh aja bang dokter, hilang COVID pakai cengkeh. Makanya mudah-mudahan sih cepat hilang gitu kan. Waktu dulu juga awal-awal COVID kita sempat bingung, apalagi konten creator sempat bingung. Seniman-seniman mungkin sempat bingung, makanya kita tetap harus berkarya. Waktu awal-awal COVID, gue kerjaan gak ada, bingung ngapa-ngapain. Harusnya sih gue milih berkarya, bikin konten-konten, tapi gue milih bingung, gue milih sedih. Waktu itu gue sampai ngerjain permainan. Waktu itu lagi tren banget permainan ular, permainan cacing, tahu lu? Permainan cacing. Jadi permainan cacing itu dia kerjaannya cuma makan-makanin cacing-cacing lain sampai gede. Ini gue saking gabutnya di rumah main permainan cacing mulu, sekarang cacingnya udah punya anak cacing gue. Cacing gue udah jadi naga sekarang. Waktu itu gue juga main catur sama bokap gue. Untuk ngilangin bosen di rumah waktu corona. Itu saking lamanya gue main catur sama bokap gue, kudanya sampai bisa jalan sendiri waktu itu. Bentengnya juga udah jadi benteng Soeharto. Tapi ini sih kalau ngomongin sepak bola lagi, sepak bola tuh sebenarnya udah lebih dari entertain nih. Kita tahu Cristiano Ronaldo aja
Followernya udah jadi manusia dengan follower Instagram paling banyak 25 juta sekarang. Kita berarti tahu kalau misalkan sepak bola tuh pengaruh buat apapun ya, buat entertain juga kita pengaruh. Bayarannya Ronaldo tuh berapa ya? Gue punya teman yang followernya jutaan, 1 juta, 2 juta, itu aja endorsement udah 100 juta, udah ada yang 150 juta. Ronaldo tuh Instagramnya followernya 25 juta pengikutnya. Kayaknya akun peninggi badan tuh udah segen komen di Ronaldo. Akun-akun jualan udah segen. Shopee masuk. Gue curiga nih angkanya Ronaldo nih dibayar sama Shopee tuh ada 1.500.000 miliar triliun kali ya. Dan gue yakin kayaknya, gue kalau di endorse tuh gue pelajarin brandnya. Kayaknya Ronaldo tuh udah kayak Shopee banget tuh, gue yakin tuh. Sehari-hariannya udah Shopee banget. Malam-malam Ronaldo gini-giniin handphone kan, ngacak-ngacak handphone. Ditanya sama istrinya, Cristiano, what are you doing? Nyari koin di Shopee. Ronaldo kan. Pagi-pagi udah bangun mainin handphone. Ngapain lagi Ronaldo? Ini nyiram tanaman biar dapat beras. Gitu kali Ronaldo ya. Maksudnya kalau lu dapat beras dari Shopee yang di Indonesia, kesian kurirnya ya Ronaldo. Jatuhnya bukan nganterin barang ke rumah lu, jatuhnya traveling kalau ke Portugal. Gitu ya Ronaldo. Udah cukup. Terima kasih.